Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang 2019 lalu harganya itu 15 juta. Sekarang harga bekasnya turun jauh, jadi cuma sekitar 3 jutaan aja. Dan perkenalkan ini adalah Sony Xperia One. Harga 15 juta itu harga launching di MWC 2019 ya. Jadi kalau misalkan masuk ke Indonesia, ongkir dan cukai mungkin harganya bisa 18 atau sampai 20 juta rupiah. Nah sekarang 2021 sekitar 3 tahun berarti harga bekasnya turun jauh jadi sekitar 3 jutaan. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Cuman harga 3 jutaan ini yang saya dapat ya memang kalau secara fisik dia like new banget sih ya. Jadi hampir tidak ada bekas pemakaian sama sekali. Bahkan di area pinggir-pinggirnya sini itu flawless, kayak nggak ada bekas pemakaian sama sekali. Cuman harga 3 juta itu ya harga batangan, istilahnya nggak ada charger, nggak ada box, nggak ada kabel, cuman HP-nya aja sebatang kara. Dan dulu ketika MWC 2019 Sony mengklaim kalau ini adalah HP pertama yang resolusinya 4K OLED dan juga sudah support XDR. Sekarang 3 jutaan 4K OLED XDR, apakah masih worth it digunakan di 2021? Pertama kita bahas untuk desainnya dulu ya. Desainnya ini ya Sony banget dengan aspek rasionya 21:9. Dan dulu Sony bilang kenapa kok pakai aspek rasio 21:9 karena memang Sony Xperia One ini ditujukan kepada penikmat content creation dan juga content creator. Jadi kalau misalkan ambil video dengan aspek rasio 21:9 langsung bisa diupload. Atau buat pecinta Netflix, pecinta film-film sinematik gitu ya, itu pasti pakai aspek rasio 21:9. Terus kalau soal build quality-nya karena ini adalah flagship di zamannya, jadi di bagian belakangnya ini dia udah pakai Corning Gorilla Glass 6, di bagian depan pun juga udah pakai Corning Gorilla Glass 6. Untuk tulangnya atau frame-nya ini juga udah pakai aluminium. Untuk beratnya Sony Xperia One ini 178 gram dengan ketebalannya 8,2 mm. Terus di bagian samping portnya ini ya, di bagian kanan ada volume up and down, terus di sini ada fingerprint, sayang banget karena dia udah OLED tapi nggak in display fingerprint. Terus di sini ada tombol power on dan off, di sini ada untuk shortcut jepret kamera, jadi lebih enak aja kalau misalkan mau jepret mirip seperti shutternya kamera. Terus di bagian bawah ada konektor dengan Type-C, terus ada speaker, ada WiFi antena, ada lubang mic, ini segel penjualnya. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa ya, WiFi antena aja. Di bagian atasnya ada SIM yang ini single SIM dan juga bisa di-expand untuk storage-nya. Terus di sini ada lubang mic. Nggak saya jabut ya ini ya slotnya karena kalau misalkan dijabut itu ya penyakitnya Sony, dia pasti ngerestart. Jadi ini saya pakein kartu Telkomsel. Jadi kalau kalian lihat di sini sinyal 4G-nya ada dan kita coba deh untuk internetan kita buka ini aja Antutu aja apakah dia bisa. Oke, jadi untuk emailnya aman sesuai dengan klaim sellernya. Bahas HP Sony itu kayaknya kurang kalau misalkan kita nggak membahas detail tentang kameranya. Karena memang kebanyakan HP flagship juga sensornya pakai Sony. Jadi kamera triple-nya yang bagian belakang ini dia memiliki resolusi yang rata. Jadi semuanya ini 12 megapiksel, 12 megapiksel wide, 12 megapiksel ultra wide dan 12 megapiksel telephoto. Terus untuk kamera depannya ini resolusinya 8 megapiksel. Di sini ada speaker, jadi speakernya itu ada 2. Dan Sony ada aplikasi yang ciri khas banget. Namanya adalah Cinema Pro. Jadi kayak mirip seperti Sony Alpha series di kamera, cuman ini disimpelkan lagi. Tapi jujur saya pribadi jarang pakai di Sony Xperia One Mark II yang pernah kita bahas dulu karena menurut saya lebih bagus kamera biasanya daripada Cinema Pro-nya. Jadi seperti ini ya, kita bisa ganti lensa, bisa 16 mili, 26 mili atau 52 mili. Jadi dia bisa lebih ngezoom tapi kita pakai 16 mili aja. Dan sama seperti S-Log lah. Jadi di tampilannya kita bisa pilih S-Log-nya atau grading-nya, kita bisa pilih monokrom, bisa pilih lembut. Ya, dan kalau diterapkan itu malah gambarnya menurut saya kurang bagus ya. Kita ambil Venice ini aja deh. Atau enggak deh, karena di kamera nggak bagus, kita pilih yang tidak diterapkan ini. Terus kita juga bisa pilih ISO-nya mulai dari 40 sampai 800. Terus untuk shutternya juga bisa kita set. Dan untuk fokusnya kita juga bisa ubah-ubah layaknya di kamera mirrorless secara manual seperti ini. Nah, ya kita tinggal cari aja fokusnya kalau misalkan secara manual. Cuman kalau kita pakai lensa yang 16 mili dia nggak bisa, fokusnya nggak bisa kita pilih manual ya. Jadi dia bakalan bilang tetap seperti ini. Dan kalau misalkan kita record nggak ada pilihannya. Nah terus di bagian bawah ini juga ada metering. Cuman kalau saya pribadi jujur saya lebih suka yang langsung bawaan kameranya. Karena menurut saya udah gambar jadi gitu, nggak usah diutak-atik.
Cuman mungkin buat kalian yang suka dengan fotografi, ya pakai Cinema Pro tadi lebih baik sih ya. Nah, entah kenapa saya lebih suka karakter bawaan aplikasi kameranya Sony secara langsung. Karena terlihat lebih natural dan warnanya itu warna natural, nggak warna yang gonjreng, walaupun panel dari Sony ini adalah panel OLED. Jadi kalau kalian lihat flickeringnya kerasa banget ya. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Sony. Resolusinya Full HD, nggak bisa kita adjust lagi, mentok di Full HD. Dan ini pakai fitur Stabilization On. Ini saya jalan agak cepet, dan kalau kalian lihat stabil. Terus untuk XDR, awannya masih terlihat cukup jelas ya. Dan misalkan kondisi backlight seperti ini, jadi muka saya juga nggak terlalu. Kalau kalian mungkin nggak tahu, tapi di sini tuh ada kayak semacam kotak autofocus ke wajah, jadi dia bisa langsung face detection seperti itu. Dan masih oke sih ya untuk harga 3 jutaan sekarang ya. Untuk harga 3 jutaan menurut saya masih oke banget kameranya. Nah ya, untuk SDR-nya juga bagus tuh. Sekarang kita coba mungkin untuk jalan agak cepet ya. Apakah dia akan gempa? Nah ini fitur stabilisasinya on, dan ini saya pegang tangan satu. Nah kira-kira seperti ini. Dan ini adalah kamera belakangnya di resolusi 4K. Dan di 4K-nya ini dia juga memiliki fitur Stabilization On loh ya, bukan hanya di Full HD. 4K-nya juga ada fitur Stabilization On. Kita coba ambil gambar bunga aja, kita coba lihat autofocusnya seperti apa. Sets, wih, ini sih Sony banget ya. Karakter warna naturalnya Sony tuh di kamera emang dapat banget. Sets, nah seperti ini. Dan ini ada tombol pilihan untuk kita 2 kali zoom ya. Terus 1 kali, 2 kali. Oke, dan tidak ada perubahan warna yang biasanya ada di HP mid-range atau HP yang pokoknya kalau ultra wide dan wide dia masih tetap stabil. Warnanya masih terjaga dengan baik. Oke, sekarang kita coba untuk fitur stabilization-nya. Kita coba jalan ya ke arah bunga yang sana. Kalau di layarnya ini sih masih ada stutter ya, jadi kayak patah-patah gitu. Tuh, tapi semoga aja nanti hasilnya enggak. Karena ini jatuhnya kayak bukan stutter, kayak nge-lag gitu di layarnya. Sekarang kita coba di resolusi Full HD-nya dulu. Oke, jadi ini Full HD 60 fps, saya jalan agak cepet. Nah, kalau ini nih nggak patah-patah nih. Jadi dia emang kerasa kayak ada stabilnya gitu. Jadi kalau misalkan saya belokkan ke kanan tuh masih ada jitternya ya, masih ada patah-patahnya. Coba kalau misalkan pelan banget, pelan banget pun juga masih ada ya. Padahal ini Full HD 60 fps. Dan untuk autofocusnya di Full HD ini oke, masih oke. Kita coba zoom di sini. Gila. Kalau ini dapat banget sih ya. Cepet banget. Sekarang kita coba ke sini. Wih. Cepet banget sih ini autofocusnya. Sony banget lah tuh ya. Dan ini adalah pakai Cinema Pro ya. Jadi saya gradingnya ini pakai mode dingin tadi, dan kalau pakai ini manualnya bisa kita atur nih. Nah, mirip seperti di kamera. Kalau di kamera kita puter lensanya, tapi kalau ini cuman zoom in zoom out aja nih. Nah, dan kalau spesifikasinya di AIDA yang terbaca itu P-OLED ya, nama panelnya, resolusinya 4K 6,5 inch dengan 428 dot per inch atau DPI, 60 Hz dengan GPU-nya pakai Adreno 640. Tapi selain yang ada di AIDA ini, Sony Xperia One juga sudah memiliki fitur X-Reality Engine dan juga Triluminous Display, sama seperti TV-nya Sony Bravia. Dan di bagian setting display-nya kita juga bisa atur untuk standar mode untuk ya kebutuhan biasa. Cuman kalau kalian kreator, kalian bisa pilih opsi color game mode yang kreator. Jadi warnanya itu akan lebih flat. Jadi untuk nanti di post editing itu akan lebih mudah di grading kalau misalkan warnanya flat. Tapi kita coba untuk kualitas standar aja, dan kita coba layarnya di Netflix. Dan untuk Netflix jelas ya, security wideband-nya udah L1, jadi dia udah bisa nonton Squid Games di Full HD. Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk tonton Squid Games. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya kualitasnya kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix, dan karena dia aspek rasionya 21:9, ketika kita zoom ya pas banget, nggak ada bar hitam di bagian atas dan juga bawahnya.
Terus untuk fitur entertainment lagi, Sony Xperia One ini juga memiliki fitur yang namanya Dynamic Vibration. Jadi kalau misalkan aplikasinya support, dia akan vibrate. Jadi kalau misalkan, nah ini udah mulai vibrate nih. Kalau misalkan suara filmnya itu action, ngebass, itu bakalan vibrate. Cuman kalau saya pribadi malah nggak nyaman karena tangan saya nih ya itu kayak geter-geter. Dan ini orang ngomong apa aja dia geter. Jadi getarnya itu kurang pinter. Kalau misalkan getarnya pas cuman action, pas pukul-pukulan, atau pas suara frekuensi low yang jedang-jedeng gitu ya, nggak masalah. Cuman ini orang ngomong aja jadinya kayak gini, kayak getar semuanya gitu. Dan kalau untuk kualitas layarnya menurut saya udah oke banget ya di harganya yang 3 jutaan ini. Cuman ya karena dia OLED di kamera jadi terlihat flicker-flicker. Tapi kalau misalkan mata kita yang lihat nggak flicker. Sekarang kita cobain untuk XDR-nya, kita coba untuk nonton video YouTube. Oke, ini resolusinya ada di 2160p XDR, dan kalau misalkan videonya juga support XDR, gila ya. Jadi kalau kalian lihat warnanya itu mendekati aslinya gitu, natural banget. Jadi warna hijaunya itu bukan hijau-hijau yang puyeh, yang pudar gitu. Terus kontras rasionya juga bagus, warna gelap terlihat gelap, warna terang terlihat terang tuh. Sisik-sisik ularnya yang gelap itu kayak pekat banget hitamnya. Ya, jadi untuk cahayanya di bagian ular ini juga dapat banget kontras rasionya. Dan untuk kualitas audionya, dia dual speakernya lumayan kenceng ya. Jadi kira-kira seperti ini. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk nonton, wah gila sih. Mantap banget sih ya di harganya yang sekarang 3 jutaan. Kalau dulu 15 jutaan menurut saya masih banyak pilihan HP lain yang 15 jutaan yang lebih bagus dari Sony Xperia One ini. Dan sekarang kita bahas untuk performanya. Jadi Sony Xperia One ini dia pakai Snapdragon 855, chipset flagship di zamannya juga di 2019. Dan ketika saya tes pakai Antutu versi 9 yang paling baru, skornya itu 453.000. Untuk triple 8 bisa sampai 800 ribuan, jadi bisa dibilang hampir separuh lah ya selisihnya dengan chipset flagship saat ini. Terus kalau untuk detailnya seperti ini. Terus kalau di Geekbench 5 performanya juga masih oke banget walaupun umurnya udah 3 tahun, single core-nya 709, multi core-nya ada di 2486. Tapi ketika saya tes pakai CPU throttling selama 30 menit, performanya itu nggak terlalu stabil. Jadi dia stabil di 10 menit awal turun, dan akhirnya turun lagi ya di 5 menit terakhir itu di bawah 80%. Kalau dibilang throttling enggak, cuman stabilnya itu stabil turun gitu. Kayak kripto saya hari ini. Jadi stabilnya itu stabil turun, bukan stabil naik. Tapi apalah artinya benchmark sintetis. Sekarang langsung aja kita tes Sony Xperia One ini untuk PUBG dan juga Genshin Impact. Di PUBG Sony Xperia One dengan Snapdragon 855-nya ini bisa dapat settingan smooth extreme, dan kalau untuk average FPS-nya dia bisa stabil di 60 FPS. Ya fluktuatif, tapi fluktuatifnya itu nggak parah, masih bisa stabil di kisaran 60 fps. Cuman kalau misalkan di game Genshin Impact dengan settingan highest terus juga 60 fps, ya dia memang bisa dapat 60 fps tapi fluktuasinya lebih tinggi ketimbang PUBG tadi. Jadi kalau untuk average dia ada di kisaran 50 sampai 60 fps, walaupun memang nggak pernah turun di bawah 50, jadi masih enak untuk dimainkan di settingan highest. Dan ketika tes game bodinya udah mulai anget, dan saya cek pakai FLIR untuk di tengahnya itu bisa 33 derajat Celcius. Terus di bagian pinggirnya, di bagian jempol untuk mengoperasikan gamenya itu dia ada di kisaran 36 derajat Celcius. Ya anget memang, tapi nggak sampai mengganggu, nggak sampai kayak rasanya kena setrika gitu, nggak. Terus kalau untuk sensor-sensornya dia juga lengkap ya. Yang absen itu adalah temperatur sensor dan orientation. Untuk NFC juga udah ada. Yang bikin HP ini kerasa kurang flagship adalah dia tidak memiliki fitur wireless charging. Tapi kalau untuk IP68 water dust and resistant dia ada. Terus yang bikin HP Sony ini menurut saya juga kurang flagship dibandingkan brand lain di zamannya adalah baterainya yang nggak besar. Entah kenapa ya HP-HP Jepang itu baterainya kayak nggak besar, nggak pakai 5000 atau 6000 mAh. Rata-rata 3000 mAh semua. Dan Sony ini memiliki kapasitas baterai 3330 mAh dengan fast charging 18 watt. Jadi kalau dibandingkan dengan HP-HP Cina yang fast charging yang kapasitasnya gede-gede banget, ya kalah sih ya. Cuman kemarin ada yang nulis di kolom komentar ketika saya nge-review HP Docomo juga, HP Jepang juga, kalau nggak salah Samsung Galaxy Fold kemarin, katanya karena orang Jepang itu nggak banyak main HP, jadi kapasitas baterai nggak perlu besar-besar. Kalau itu alasannya menurut saya, ya apa orang Jepang nggak WFH ya. Terus kalau misalkan emang HP Jepang
ya dikhususkan di region Jepang aja yang baterainya kecil, tapi ketika di launchingkan global ya harus bisa pakai kapasitas baterai yang besar biar bisa bersaing dengan brand lainnya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau misalkan memang ada regulasi Jepang yang baterai nggak boleh lebih dari 4000 mAh ya nggak masalah, tapi di Jepang aja. Kalau misalkan mau go global ya seharusnya ya disamakan dengan brand lain yang kapasitasnya bisa besar-besar, fast chargingnya bisa lebih tinggi. Menurut saya itu sih. Dan sekarang kesimpulannya, apakah dengan harga 3 jutaan Sony Xperia One ini worth it untuk dibeli? Kalau buat saya pribadi ya, karena saya pecinta Sony, jadi dengan HP harga 3 jutaan ini sih menurut saya murah banget, worth it ya. Kameranya menurut saya konsisten, bagus, 4K OLED-nya juga bagus, terus haptic feedback-nya juga enak dengan ada vibration entertainment-nya tadi. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah nggak adanya in-display fingerprint, terus juga baterai sih. Baterai yang paling parah itu adalah baterainya yang cepet banget habis. Ini sehari saya bisa ngecas 2 kali, main Mobile Legends 1 match itu bisa 10-15% tergantung berapa menitnya. Jadi buat kalian yang mungkin juga udah punya Sony Xperia One bisa tulis di kolom komentar lah ya gimana kapasitas dan juga daya tahan baterainya yang ya parah. Cuman udah lebih mending kalau misalkan Sony yang dulu itu ketika kita record video 4K dia akan overheat terus mati nggak bisa. Ini saya belum pernah mengalami yang overheat. Ya memang HP-nya hangat tapi nggak sampai overheat yang memaksa dia untuk tidak bisa digunakan untuk video. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Dan buat kalian yang juga punya pengalaman pakai Sony Xperia One, kalian bisa tulis di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.